Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu mengucapkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya dari tim Rajawali Nusantara akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan seputar satu rekening. Masih banyak orang yang mencari dan terus mencari sesuatu yang sebenarnya sudah jelas-jelas dirahasiakan. Sekali lagi, masih banyak orang yang mencari-cari sesuatu yang sebenarnya dirahasiakan. Jadi sudah ditegaskan bahwa itu adalah satrio yang dirahasiakan, tapi masih jadi terus dicari. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak, karena di masyarakat terjadi atau di masyarakat itu ada sebuah fenomena pengharapan yang luar biasa atas situasi yang terjadi saat ini. Banyak sekali fenomena atau banyak sekali fakta ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi masyarakat memiliki harapan besar tentang SP ini. Padahal sudah jelas-jelas bahwa SP ini adalah sosok yang sangat dirahasiakan. Jika ada yang mengaku sebagai SP, bagaimana cara mengecek bahwa dia itu seorang SP atau bukan, gitu ya? Karena banyak sekali orang yang mengaku sebagai SP. Padahal sebenarnya ketika dia mengakui bahwa dia seorang SP, secara otomatis gugur gitu loh. Karena bukan tidak bisa, yang nggak masuk akal. Ya, udah jelas dirahasiakan kok nongol ngaku-ngaku kan begitu. SP ini nanti setelah prosesnya berjalan, nanti dia akan menjadi seorang RA, seorang RA atau Ratu Adil. Dan setelah RA nanti ada satu jabatan lagi. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah dia sosok SP yang asli atau bukan asli bahasanya? Sosok SP yang kita maksud untuk memenuhi harapan kita, atau inilah sosok yang bukan? Apakah dia membawa senjata Trisula Weda, atau dia membawa Wahyu Cakraningrat, atau apa? Saya berani tegaskan begini. Yang pertama, SP tidak membawa senjata fisik berupa Trisula Weda atau keris atau pedang Nogososro, tidak. SP tidak memiliki senjata yang bentuknya materi atau fisik. Yang kedua, SP tidak memiliki Wahyu Cakraningrat. Sekali lagi, SP tidak memiliki Wahyu Cakraningrat. Tapi SP didampingi oleh salah satu kekasih Allah yang memegang Wahyu Cakraningrat. Jadi Wahyu Cakraningratnya tidak diberikan kepada SP, tapi SP didampingi oleh kekasih Allah yang mengemban atau memiliki Wahyu Cakraningrat. Jadi bagaimana cara kita tahu bahwa dia adalah seorang SP atau tidak? Sebenarnya gampang. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwasanya SP adalah tokoh spiritual yang sangat soleh, yang sangat alim, yang sangat dekat dengan Allah. Dia akan memimpin umat. Dan sudah saya tegaskan bahwa dia tidak hanya memimpin umat di Nusantara, tapi juga di dunia. Untuk seorang pemimpin sekali berdunia, maka dia harus menembus ke langit. Mau tidak mau harus menembus ke langit. Dan SP ini bukan seorang nabi, juga pasti bukan seorang rasul, karena nabi dan rasul sudah khatam. Dan SP ini tidak menerima wahyu, karena wahyu sudah selesai pada nabi dan rasul. Tidak ada wahyu lagi. Yang turun maksudnya tidak ada lagi. Jadi SP ini harus menguasai berbagai hal terkait dengan aktivitas manusia, aktivitas alam benda, aktivitas tumbuhan, hewan, jin, setan, iblis. Karena dia akan menjadi afalnya Allah untuk menata mengelola bumi ini, dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa saya SP, silahkan datang kepada saya. Anda datang saja, silahkan datang. Tanya begini, satu,
Anda silakan minta untuk memberikan semacam konfirmasi lah. Anda minta konfirmasi leluhur Anda sampai 6, 7, 8 keturunan, bukan keturunan, 8 kakek buyut ke atas. Tahu nggak dia? Atau mungkin 10, 12, pokoknya sampai kemana, tanya saja. Bisa nggak menyebutkan kakek siapa, kakek dari kakek, kakek dari kakeknya gitu loh. Apakah saya memiliki kemampuan itu? Iya. Saya tegaskan sekarang iyalah. Yang kedua, jika ada orang yang meninggal, tanya sama orang yang mengaku SP ini. Orang ini masuk surga atau neraka? Gitu. Karena kalau SP mampu mengkonfirmasi nih orang masuk surga atau neraka. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku SP, tanya saja. Atau pergi ke kuburan, tanya orang di kuburan ini menerima rahmat Allah atau menerima azab Allah. Kalau dia mampu mengkonfirmasi azab atau anugerah, berarti dia SP. Apakah SP sehebat itu? Saya katakan SP adalah kekasih Allah. Itu saja. Jadi hebatnya itu bukan hebat dirinya, tapi hebat karena kehendak Allah. Mulia itu bukan mulia karena dirinya, karena dimuliakan Allah. Jadi sekarang gambarnya sudah jelas ya. Saya sudah semakin gamblang. Bahwasanya SP itu adalah yang sosok yang soleh. SP itu akan memimpin umat tidak hanya di Nusantara. Jika ada yang mampu SP, gampang. Minta telusuri kakek buyut Anda sampai 5, 6, 7, 8, 10, 20 generasi yang lalu. Dan minta ditanyakan untuk mengkonfirmasi orang itu masuk surga atau neraka. Lah kan surga neraka belum ada, atau belum ada isinya gitu ya. Itu kayaknya pembahasannya nanti ya. Pembahasannya nanti. Yang jelas SP mampu menembus langit. Saya hari ini bisa berani yakini, berani pastikan SP bisa menembus langit. Jadi perjalanan SP di spirit, perjalanan SP di spirit. Kenapa susah di spirit ditemukan? Kenapa SP susah ditemukan di dunia spirit oleh para ahli metafisik, bahkan selevel gaib yang sangat pantai selatan tidak berani ngomong apa-apa, karena memang tembusannya ke langit itu aja sudah. Langit ke berapa terserah maunya dia, itu bukan urusan saya dan bukan urusan kita. Mau ke langit 1, 2 terserah. Jadi SP ini bukan, kalau bahasa ini bukan level orang yang sakti kaleng-kaleng, itu bukan. Tapi memang dia orang yang soleh, yang alim, yang taat beribadah, yang memiliki spirit yang tinggi, sangat tinggi, sehingga dia diberi anugerah atau bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak kita ketahui selama ini. Masalah ramalan masa depan, SP bukan ramalan tapi kepastian. Saya tegaskan begitu. Tentang masa depan, SP memberikan itu bukan ramalan tapi kepastian. Beda dengan mbah-mbah atau siapa itu, enggak ada. Kalau mbah-mbah itu kan hanya begini, kalau meleset dia tinggal ramal lagi. Kalau SP ketika mengatakan A itu adalah kepastian. Itu, ya. Oh berarti SP lebih hebat atau lebih seolah SP itu adalah mengungguli Allah. Tidak. Saya tegaskan bahwa SP ini orang yang sangat dekat, dia kekasih Allah. Dia wakilnya Allah di muka bumi, sehingga dia diberi anugerah, dia diberi wewenang untuk mengelola bumi dengan segala perangkat yang dia butuhkan gitu. Jadi kalau dia ingin mengetahui sesuatu, tinggal minta, saya ingin mengetahui tentang ini, dia pasti tahu, dikasih tahu maksudnya. Karena tidak ada sesuatu pun, sejengkal, sedetik, semili, seinci pun yang di luar kekuasaan Allah. Jadi SP ini merupakan kekasih Allah yang diberi kewenangan untuk memimpin dunia ini
dengan dipenuhi oleh Allah segala keperluan perangkat-perangkatnya itu, baik itu ilmu, baik itu pengetahuan, apapun yang dia butuhkan itu dipenuhi, dilengkapi bekal-bekalnya itu. Maka mulai saat ini saya menghimbau, saya mengajak, mari kita perkuat beriman dan beramal soleh. Kalau Anda ingin ketemu, tinggal minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan satria ini. Bisa, insya Allah bisa. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Oke, itu gambaran SB secara lebih terbuka. Kenapa saya berani sekarang lebih terbuka? Karena memang ya begitulah. Untuk ke depan akan terus lebih terbuka. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.